Nah, sebelumnya aku kan pernah bikin video tuh yang ending season 8 Game of Thrones yang Daenerys jadi jahat itu sebenarnya bisa jadi ending yang bagus asalkan build up-nya bagus. Aku upload video itu di YouTube dan ada yang komen begini. Di video itu aku memang membandingkan Daenerys dengan Paul Atreides. Jadi Paul Atreides itu dibilang anti villain bukan anti hero. Jadi terms anti villain sendiri sebenarnya aku baru dengar hari ini gitu. My bad, my mistake. Nah, jadi karena ada komenan yang tadi, hari ini aku mau bahas tentang Paul Atreides. So, Paul Atreides, apakah Paul Atreides itu jatuhnya anti hero atau anti villain? Kita lihat komenannya dulu ya. Paul bukanlah anti hero, dia itu anti villain. Jadi kalau anti hero itu dia itu someone with selfish intention who does good act. Kalau anti villain, someone is with noble intention who does evil act. Sebenarnya aku juga Google ya, anti-hero dan anti-villain itu artinya apa? Ya kurang lebih sama lah dengan ini. Nah, masalahnya ya, Paul, aku bilang anti-hero itu sebenarnya aku mengutip kata-katanya Denis Villeneuve ya di video ini. People thought that Paul was a hero, but he himself wanted the character to be perceived as an anti-hero. I wanted to be faithful to Frank Herbert's initial intentions. Paul Atreides yang aku baca, personally ya, yang aku baca, itu masih jatuh ke anti-hero. Dia nggak punya good deeds sebenarnya, tapi di perjalanannya dia melakukan sesuatu hal yang baik. Gitu. Mungkin kalau bagi orang awam, mereka ngelihatnya Paul Atreides membebaskan orang Arrakis itu adalah a good deeds. Sebenarnya enggak. Jadi, Paul Atreides sejak awal dia itu sadar kalau dia hanyalah pion atau alat bagi Bene Gesserit untuk dominating the world. Jadi, Paul Atreides itu tahu sebenarnya ini semua bukan a good deeds, bukan a noble deeds, bukan beneran ikhlas membebaskan orang Arrakis, tapi ada tujuannya agar Bene Gesserit itu punya kontrol ke alam semesta gitu. Paul Atreides itu udah sadar dari buku pertama. Ini kita ngomongin di buku ya. Membebaskan Arrakis itu hanyalah satu alasan aja sebenarnya untuk mencapai tujuannya Bene Gesserit. Jadi Paul didn't have a good deeds or noble deeds to begin with. Oke. Nah, menurut aku, kalau kalian ingin benar-benar ngerti gimana sebenarnya Paul Atreides itu minimal kalian harus baca sampai Children of Dune itu buku ketiga ya. Jadi kalian sebenarnya tahu gimana kayak konflik batinnya si Paul dan beban mentalnya Paul dijadikan Kwisatz Haderach. Jadi begini, Kwisatz Haderach atau ya apa lisan al-gaib lah apa gitu. Itu adalah profesi yang dibikin sama Bene Gesserit. Jadi ini adalah propaganda. Kalau satu saat nanti akan ada pemimpin yang memimpin untuk kebebasan kalian bla 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 gitu. Nah, jadi karena profesi ini orang di Arrakis tidak berusaha untuk memerdekakan dirinya. Dia nunggu sosok yang kayak Paul ini. Propaganda itu bukan sesuatu yang baik sebenarnya. Kalau menurut perencanaannya Bene Gesserit sebenarnya yang jadi Kwisatz Haderach itu bukanlah Paul. Harusnya Paul ini dilahirkan perempuan terus dinikahkan sama siapa sih yang botak itu tuh? Siapa sih? Lupa namanya. Pokoknya itu mereka nikah, baru punya anak. Itulah yang akan jadi Kwisatz Haderach. Si Paul ini dijadikan laki-laki itu karena suaminya Jessica, Duke Leto, itu kepengen anak cowok. Dan si Jessica ini cinta sama suaminya. Jadi dijadikanlah Paul ini dipaksa, bisa dibilang gitu, dipaksa jadi Kwisatz Haderach. Dan sebenarnya badannya Paul dan mentalnya Paul itu nggak siap untuk menerima jadi Kwisatz Haderach itu. Di buku kedua dan ketiga, nanti kalian bakal lihat sebenarnya dunianya tuh udah kacau ya. Jadi Arrakis itu udah dikuasai sama Atreides. Cuman si Paul itu kayaknya dia membiarkan semuanya terjadi gitu. Jadi dia membiarkan orang-orang menjatuhkan dia sendiri. Padahal dia sebenarnya tahu kalau orang-orang di sekitarnya itu berusaha menjatuhkan dia. Tapi dia nggak ngelakuin apapun. Jadi kayak ya udahlah gitu. Menurut aku justru itu tuh bukan kelemahan Paul. Tapi justru kayak mendingan begini daripada aku jadi tiran. So ya, menurut aku, Paul Atreides still anti-hero for me gitu. Karena menurut aku, dia dari awal tahu sebenarnya tujuan dari dia ada itu bukanlah tujuan yang baik untuk dominating the world. Nah, tapi dia membiarkan semuanya jatuh, membiarkan semuanya kacau, itu supaya Bene Gesserit nggak memegang kendali lagi sebenarnya gitu. Itu menurut aku. Kalau menurut kalian gimana?